A few moments later. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum SPPMA dengan dosen pengampu Bu Cindy Paloma akan mewawancarai salah satu owner masakan Jepang yang berlokasi di Pasar Baru Unan. Selamat menyaksikan. Kali ini saya sudah bersama dengan owner dari pemilik restoran Jepang ini yang bernama Deko Bokoyatai. Boleh Bang perkenalkan diri Abang sedikit Bang? Ya, saya owner dari Deko Bokoyatai. Nama saya Alam Sah. Terima kasih Bang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang membahas tentang bauran pemasaran. Nah baik, sekarang saya akan melakukan sesi tanya jawab tentang segmen produk dari bauran pemasaran. Kenalkan Bang, sebelumnya nama saya Julika Chandra, bersama teman-teman yang lain izin memberikan pertanyaan Bang terkait produk yang ada di kedai Deko Bokoyatai. Yang pertama itu apa saja sih produk unggulan Abang, best seller dari kedai Abang? Kalau produk unggulan kita itu semua ramen itu best seller. Ya, semua ramen. Dan itu ditambah sekarang ada kari. Kalau dari yang dulu ramen sama takoyaki. Baik, selanjutnya apakah ada pemasok yang setia di kedai Abang atau Abang mau masuk sendiri? Kalau masuk nggak ada. Masuk. Ya, Ini untuk bahan baku Bang? kalau bahan baku kita nggak ada pemasok, kita beli aja sendiri. Sendiri. Ya, beli sendiri, menentukan kita sendiri, meraciknya sendiri. Selanjutnya itu bagaimana cara Abang menjaga kualitas produk Abang agar tidak naik turun gitu? Setidaknya kalau turun kan nggak boleh harus naik gitu. Gimana caranya? Nggak merubah rasa aja sih. Iya, merubah rasa dan nggak merubah bentuk juga. Itu yang paling utama. Ya tetap dikenal. Iya, biar tetap dikenal. Selanjutnya yang keempat itu apakah Abang pernah mengalami kekurangan persediaan nggak di kedai? Baik bahan baku ataupun makanan ataupun apa gitu? Itu sering deh. Iya, kalau bahan baku itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Sering juga. Kadang-kadang kalau memang ada ya kita kosongkan aja yang kita. Kalau bahan bakunya memang ada. Kebanyakan tuh bahan bakunya apa tuh Bang biasanya? Yang kurang atau yang lebih kurang? Yang kurang itu seperti mayones, apalagi itu serbu ikan, takoyaki, nori, apa namanya rumput laut. Itu kan agak susah barang-barangnya yang kita didapat. Kadang-kadang enggak, tapi itulah yang sering kurangnya di sana. Selanjutnya apa sih yang membedakan produk Abang dari pesaing-pesaing Abang yang sesama masakan Jepang atau makanan Jepang gitu di Padang? Menurut Abang, produk Abang tuh memiliki khas sendiri, ciri khas sendiri. Dari Abang pertama Abang buka kedai dari tahun 2014 sampai sekarang, untuk best sellernya nggak ada Bang rubah. Untuk segi rasa, paling yang dirubah tuh apa isiannya aja, itu rasanya sama. Itu menurut Abang di sana Abang apanya? Ciri khas. Ciri khas Abang itu. Apa ada lagi? Ciri khas Abang tuh apa namanya seperti takoyaki aja, mirip benaran sama itu di Jepang. Baik sausnya mau kitanya, lauknya Bang ada gitu. Ya biasanya kan orang kan lihat yang dibanyakan kan, di Padang itu kan pakai saus sambal aja. Sekarang pakai yang serbu ikan ya? Ada juga sih yang pakai ikan, tapi menurut abang yang lebih apa ya, lebih khas, lebih cocok. Ya, lebih cocok. Oke Bang, selanjutnya itu tentang bagaimana cara Abang mengembangkan menu baru gitu. Kalau misalnya Abang pengen
abang lihat yang tren sekarang ini trennya, terus abang pengen bikin menu baru itu juga. Jadi gimana cara abang prosesnya tuh bang? Ya kalau untuk tren deh abang untuk menu baru, tandai walaupun tren tuh belum tentu abang ikutin. Ya abang selalu memikirkan bagaimana prospeknya lama ke depannya. Cuma itu. Tandai abang menu baru kan, menu baru ini akan dimakan orang selamanya atau enggak? Kan abang buat sekarang kan tiba-tiba nggak tren lagi, sebulan 2 bulan udah nggak abang jual lagi. Itu malah tinggal abang buat lagi kan untuk akan ke depannya orang nanya lagi kita kosong. Jadi kalau untuk menu baru walaupun itu tren abang selalu memikirkan jangka panjang. Kalau menu terbaru yang ada di Deko Bokoyata ya Pak? Ramen goreng. Ramen goreng. Iya. Gimana abang memulai prosesnya? Itu prosesnya itu memerlukan kajian lama tuh deh. Ya udah lama abang apa ini harus dikeluarkan. Mungkin ada 6 bulanan ya. Karena ini bisa dimakan anak kecil, bisa dimakan orang dewasa. Itu kan dikaji juga ramen goreng. Adalah ketemuannya ada yang pedas, ada yang original. Kamu juga minat konsumennya? Iya. Ada lagi nggak menu baru atau tahapan lainnya gitu? Yang menu terbarunya nggak ada. Iya, menu terbarunya. Tapi kalau yang menengah, yang baru-baru setahun 2 tahun ini, 3 tahun ini kare deh. Kare. Selain itu selebihnya udah lama semua. Baik bang, mungkin sekian dari segmen produk. Selanjutnya itu segmen harga. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan terkait dengan segmen harga dan tempat. Untuk pertanyaannya yang pertama yaitu mana sih abang menetapkan pemilihan harga atau strategi harga yang ada di kedai ini? Kalau untuk harga sendiri deh, abang tuh biasanya mengikuti pasar bahan baku abang. Kalau bahan baku abang melonjak tinggi semuanya, itu abang naikkan sedikit-sedikit. Abang naikkan harga. Seperti itu abang penetapannya. Kan pasti ada dong tempat lain yang menjual dengan makanan serupa. Kira-kira bagaimana sih abang menghadapi persaingan harga tersebut? Iya bang, kalau menghadapi persaingan harga itu aja deh. Yang penting kita tahu berapa barang yang kita beli, bahan baku apa yang kita pakai kan tahu tuh ukurannya. Abang mengambil keuntungan tuh 40% dari keuntungan kotor kan 40%, 30%. Cuma itu aja deh. Jadi walaupun persaingan abang ada dengan abang menjual harga dengan keuntungan 40% atau 30% kotor itu menurut abang nggak bisa bersaing tuh untuk kuliner. Baiklah, kalau untuk selanjutnya terkait tempat, kira-kira apa sih alasan abang apa alasan yang mendasari abang untuk memilih membuka toko di Pasar Baru ini, bang? Yang pertama di area Pasar Baru kan area kampusan tentunya ramai, itu alasan. Kira-kira tempat ini menurut abang udah yang paling strategis atau belum? Menurut abang lumayan. Lumayan. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak abang rencana untuk membuka cabang di daerah lain atau tempat lain gitu? Kalau rencana impian tuh deh, ingin punya seluruh Indonesia, impian. Amin. Tapi kalau untuk saat ini ya kita masih gantung dengan modal. Itu aja. Nah, sekian untuk pertanyaan tentang segmen harga dan tempat. Selanjutnya akan dilanjutkan segmen promosi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang segmentasi terakhir, yaitu bagian promosi. Jadi pertanyaan pertama saya, bang, bagaimana pertama kali abang melakukan promosi untuk kedai makanan Jepang ini? Kalau untuk pertama kali promosi abang memang turun ke lapangan sendiri, pakai gerobak taruh di atas motor kan, abang jual ke SD, ke SMP, ke SMA, ke instansi resmen Padang, nah juga di Tambut, bazar-bazar di Una, di UMP, di Bung Hatta, itu abang selalu ikut dulu, abang ikuti. Kalau nggak habis, ada juga yang abang bagi-bagikan aja promosi itu ramen, apa itu takoyaki, itu. Jadi promosi abang memang turun ke lapangan.
Berarti emang turun ke lapangan langsung ya gitu. Selanjutnya dengan perkembangannya media sosial ini, apakah ada pengaruh signifikan terhadap kedai abang ini dengan adanya media sosial yang tersebar di Indonesia sekarang? Abang itu terasa di tahun 2017 adanya media sosial, adanya seperti ojek online tuh kan, itu sangat membantu tuh deh, sungguh sangat membantu. Tetapi karena ada permasalahan dengan cara masak dengan drivernya, waktu itu saya memiliki karyawan lumayan banyak kan, saya nggak berada di outlet, jadi karyawan saya itu sering cekcok sama driver, akhirnya saya tutup aja untuk sementara sampai sekarang. Ada rencana akan dibuka kembali kan, tapi abang akan memikirkan sistemnya supaya nggak ada miskomunikasi sama driver itu saja. Jadi terkait dengan yang abang ceritakan tadi itu, apakah layanan online itu abang tidak niat pakai lagi atau bagaimana, seperti GoFood atau Shopee Food itu bagaimana? Enggak deh, abang kalau niat untuk tidak memakai lagi itu tidak, abang niat untuk memakai lagi tapi untuk sementara aja, sementara abang tutup dulu. Mungkin ini rencana abang nggak akan lama lagi abang buka kembali ya, tapi dengan sistem abang memikirkan sekarang tuh bagaimana supaya antara karyawan abang sama petugas online kan nggak miskomunikasi gitu. Oh jadi oke, baiklah, mungkin itu aja pertanyaan dan wawancara dari Pak yang kami wawancarai saat ini. Jadi terima kasih dan sampai jumpa. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih pada Abang yang telah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai. Bagi kalian yang tertarik dengan masakan Jepang, silahkan mengunjungi kedai ini yang berlokasi di Pasar Baru Unan. Oke Bang, untuk terakhirnya, apa pesan Abang untuk anak muda sekarang terhadap pengalaman Abang untuk membuka usaha ini? Untuk anak muda sekarang dengan pengalaman abang 10 tahun ya, itu kalau ingin buka usaha, carilah pengalaman yang mumpuni supaya usahanya apa yang dilakukan bisa konsisten dan terus menerus. Itu aja. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye. Dari hasil wawancara kami dapat 4 poin penting. Yang pertama ialah Kondisi yang kami dapatkan ialah 1. Tidak bekerja sama dengan mitra online. 2. Seringnya kurang bahan baku. 3. Menu tidak ada penjelasan. sebabnya ya, pertama tidak bermitra kepada mitra online karena ownernya pernah mendapatkan hal ojek online tersebut dimarahi oleh customernya karena barang mereka datang sangat lama. Yang kedua, bahan bakunya susah dicari karena bahan bakunya banyak dari luar negeri, jadi harus diimpor. Yang ketiga, untuk menghemat efisiensi dari pencetakan, dalam menu tersebut tidak berikan penjelasan. Akibat dari permasalahan tersebut, yang pertama, pemasukan tidak maksimal. Yang kedua, sering terjadi kekosongan persediaan. Yang ketiga, terkadang pelanggan tidak mengetahui apa yang mereka pesan. Rekomendasi bagi kami Kelompok 3 terhadap tempat ini ialah: pertama, tetap bermitra pada mitra online supaya keuntungannya maksimal. Yang kedua, bahan bakunya harus di stok dari jauh-jauh hari dengan memperbaiki manajemen persediaan. Yang ketiga, memberikan sedikit secara singkat deskripsi tentang makanan yang akan dipesan. Contohnya yakisoba, yaitu mie goreng dengan khas Kejepangan. Oke, sekian wawancara dari kelompok 3. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa datang ke toko Deko Koko Yatai. See you next time. Tiga. Ya, sekian presentasi dari